Selamat pagi, di sini saya HRD akan menginterview saudara, langsung saja, perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ika Kurniawan Arianto. Sebagai seorang mahasiswa semester 4 Amikom Yogyakarta, saya memiliki passion yang besar dalam bidang coding dan multimedia. Saya senang mengeksplorasi dunia teknologi dan kreativitas visual. Pengalaman organisasi saya mengikuti Dewan Ambalan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM, di mana saya belajar tentang manajemen organisasi dan pengembangan diri. Selain itu, saya juga pernah mengikuti magang di CV Daya Informatika Nusantara, di mana saya mendapatkan wawasan praktis dalam bidang teknologi informasi. Salah satu kelebihan yang saya miliki adalah fleksibilitas. Saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda dan mampu menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan. Saya juga memiliki semangat untuk selalu belajar hal baru, karena saya percaya bahwa pembelajaran kontinu adalah kunci untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Selain itu, pantang menyerah merupakan salah satu prinsip saya. Saya selalu berusaha untuk tetap gigih dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi meskipun menghadapi kesulitan. Saya berharap pada kesempatan ini dapat bergabung dengan tim Anda dan berkontribusi dalam mengembangkan teknologi yang inovatif serta menciptakan konten multimedia yang menarik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ceritakan tentang skripsi tugas akhirmu. Tugas akhir saya adalah mengenai digital business. Saya berada di semester 4 dan rencana untuk semester depan mengambil skripsi yang berfokus pada topik digital business. Mengapa kamu memilih topik tersebut sebagai tugas akhir? Tugas akhir ini menarik bagi saya karena digital business adalah bidang yang terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada dunia usaha. Saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang strategi pemasaran digital, analisis data, dan teknologi terkini yang dapat meningkatkan kinerja bisnis secara efektif. Melalui tugas akhir ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi kecil namun berarti dalam memahami dan mengoptimalkan potensi bisnis dalam era digital yang semakin dinamis. Apa saja yang kamu lakukan selama magang organisasi kepanitiaan? Selama magang di CV Daya Informatika Nusantara, saya memiliki kesempatan untuk belajar berbagai hal yang relevan dengan bidang teknologi informasi. Beberapa tugas yang saya lakukan termasuk bekerja dalam database, mengembangkan web menggunakan framework, kemudian belajar tentang apa itu IoT atau Internet of Things, dan mengelola jaringan komputer. Pengalaman magang ini telah meningkatkan keterampilan teknis saya dalam mengembangkan perangkat lunak, manajemen basis data, dan pemahaman tentang konsep jaringan. Kemudian ketika mengikuti organisasi kepramukaan, saya menjabat sebagai PSDM pengembangan sumber daya manusia dan bertanggung jawab dalam penyaluran bakat bagi adik-adik kelas yang berbakat di kepramukaan untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan. Selama menjadi Dewan Ambalan Pramuka, saya juga telah berpartisipasi dalam beberapa kepanitiaan. Salah satunya adalah sebagai divisi dokumenter dalam acara kemah wilayah di Sragen dan Bersami Kabupaten Magelang. Kemampuan saya dalam mengelola dokumentasi dan mengabadikan momen penting di acara. Kemudian ketika saya menjadi divisi keamanan dalam acara kenaikan tingkat laksana di SMKIT Ismail Fikri, saya belajar tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam sebuah acara besar. Saya juga meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan mengawasi keamanan lingkungan. Selama pengalaman di magang dan organisasi kepramukaan, saya juga belajar tentang pentingnya kerjasama tim, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi yang berbeda. Semua pengalaman ini telah memberikan pembelajaran berharga dan keterampilan tambahan yang akan saya bawa dalam perjalanan karir saya ke depannya. Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama magang organisasi kepanitiaan? Selama magang di CV Daya Informatika Nusantara, kesulitan terbesar yang saya hadapi adalah ketika belajar tentang Internet of Things atau IoT. Pada awalnya saya merasa sedikit kewalahan dengan
kompleksitas konsep dan implementasi teknologi IoT. Namun dengan tekad untuk mengatasi tantangan ini, saya mengambil inisiatif untuk meminta bantuan kepada rekan yang lebih berpengalaman dan juga melakukan riset mandiri secara intensif. Saya juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan webinar yang berkaitan tentang IoT. Melalui ketekunan dan kemauan untuk belajar, saya akhirnya berhasil mengatasi kesulitan ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang IoT, serta mampu mengaplikasikan dalam beberapa kegiatan proyek magang. Selama menjadi divisi keamanan dalam acara kenaikan tingkat laksana di SMK IT Ihsanul Fikri, kesulitan terbesar saya adalah ketika menghadapi situasi yang memerlukan ketegasan dan kebijakan dalam menangani berbagai potensi konflik. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara peserta acara. Apa saja aktivitasmu selama kuliah? Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Selama kuliah, saya memiliki beragam aktivitas untuk mengoptimalkan pembelajaran dan pengembangan diri. Saya aktif dalam mengikuti perkuliahan, seminar, workshop yang relevan dengan bidang studi saya, yaitu teknologi informasi. Selain itu, saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan di luar kelas, seperti bergabung dalam kelompok studi, menjadi anggota organisasi mahasiswa, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan kampus. Salah satu kesulitan terbesar yang saya hadapi selama kuliah adalah ketika menghadapi tugas akhir atau skripsi tentang digital business. Ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan selama mengikuti organisasi di kampus. Pengalaman berkesan saya saat mengikuti organisasi multimedia di kampus adalah ketika kami berhasil menyelesaikan proyek pembuatan video promosi untuk acara besar kampus. Saya ditunjuk sebagai video editor dan harus berkolaborasi dengan tim kamera untuk mendapatkan bahan rekaman yang berkualitas. Dengan kerja keras, komunikasi yang baik, dan kreativitas dalam mengedit video, hasilnya sangat memuaskan, dan video promosi tersebut berhasil meningkatkan minat peserta acara serta mendapatkan respon positif dari mahasiswa lainnya. Proyek ini bukan hanya meningkatkan keterampilan video editing saya, tetapi juga memberikan kepuasan batin bagi saya, karena berkontribusi dalam membuat video promosi yang berdampak positif bagi kampus dan organisasi multimedia. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim yang sukses menyelesaikan proyek ini dan menyaksikan bagaimana hasil kerja keras kami memberikan pengaruh yang positif dalam acara besar kampus tersebut. Pengalaman ini mengajarkan saya arti pentingnya kerja sama tim, keterlibatan dalam detail, kreativitas dalam mencapai hasil yang memuaskan. Menurutmu, apa kelebihan kekuranganmu? Sebagai individu, kelebihan saya adalah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi informasi, terutama dalam coding dan multimedia. Saya juga fleksibel dan selalu bersemangat untuk belajar hal baru, sehingga dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda. Saya juga fleksibel dan selalu bersemangat untuk belajar hal baru, sehingga dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda dan menguasai teknologi terkini. Selain itu, saya memiliki semangat pantang menyerah yang memotivasi saya untuk terus mengatasi tantangan dan mencari solusi kreatif. Namun, salah satu kekurangan saya adalah terkadang saya terlalu perfeksionis yang dapat menyebabkan saya memakan jam kerja yang lebih panjang. Saya juga sedang belajar untuk lebih percaya diri dan berbicara di depan umum agar dapat lebih efektif dalam berkomunikasi. Mengapa kamu tertarik melamar di perusahaan ini? Saya tertarik melamar di perusahaan ini karena saya percaya bahwa perusahaan ini merupakan lingkungan yang sangat sesuai dengan passion dan keahlian saya di bidang teknologi informasi, khususnya dalam
coding dan multimedia. Saya sangat antusias dengan visi dan misi perusahaan ini dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, saya juga melihat bahwa perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Saya ingin bergabung dengan tim yang dinamis dan berdedikasi dalam menciptakan solusi teknologi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membawa perusahaan ini menuju kesuksesan yang lebih besar. Saya yakin bahwa dengan keahlian dan semangat saya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan perusahaan ini dan menjadi bagian dari perjalanan perkembangan yang menarik dan bermanfaat. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya berambisi untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya di bidang teknologi informasi, menjadi ahli dalam bidang coding dan multimedia, serta berkontribusi dalam menciptakan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin mencapai peran yang lebih tinggi dalam tim atau organisasi tempat saya bekerja, menjadi pemimpin yang inspiratif dan terus belajar dan berkembang baik secara profesional maupun pribadi. Dengan semangat, tekad, dan kerja keras, saya berharap dapat mencapai tujuan ini dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang teknologi informasi dalam 5 tahun mendatang. Apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu diterima di perusahaan ini? Jika diterima di perusahaan ini, saya akan memberikan kontribusi maksimal berdasarkan keahlian saya di bidang teknologi informasi. Khususnya dalam coding dan multimedia, saya berkomitmen untuk mengembangkan solusi teknologi inovatif, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta berkolaborasi secara efektif dalam tim proyek. Selain itu, saya ingin berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan, menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, dan terus belajar agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Saya berharap dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dan memberikan dampak positif di lingkungan teknologi informasi. Apakah sudah memiliki pasangan? Kapan rencana menikah? Apakah pasangan saat ini sudah bekerja? Di mana? Untuk saat ini saya masih berusia 20 tahun dan belum memiliki pasangan. Namun saya memiliki rencana untuk menikah pada usia 24 atau 25 tahun. Saya merasa penting untuk memberikan diri saya waktu untuk berkembang dan mengejar impian pribadi sebelum memasuki komitmen pernikahan. Dengan tujuan tersebut, saya berharap dapat fokus dalam mencapai prestasi, membangun karir, dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki babak baru dalam hidup bersama pasangan di masa depan. Apa pencapaian terbesarmu dalam hidup? Pencapaian terbesar dalam hidup sejauh ini adalah berhasil mengikuti magang di CV Daya Informatika Nusantara dan aktif berpartisipasi organisasi kepramukaan sebagai PSDM di Dewan Ambalan Pramuka. Selama magang, saya berhasil mengasah keterampilan di bidang teknologi informasi seperti database, coding web, IoT, dan jaringan komputer. Sementara itu, sebagai PSDM dan Dewan Ambalan Pramuka, saya mendapatkan pengalaman berharga dalam manajemen organisasi, pengembangan diri, dan kerjasama tim. Dalam pencapaian ini, saya merasa bangga karena berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam bidang yang saya minati. Pengalaman magang dan organisasi tersebut memberikan nilai tambah yang besar dalam perjalanan pendidikan dan perkembangan pribadi saya. Semua pencapaian ini mendorong saya untuk terus berusaha menjadi yang lebih baik dan terus mengejar tujuan-tujuan berikutnya dalam hidup. Mengapa kami harus memilihmu di antara kandidat lain? Perusahaan harus memilih saya di antara kandidat yang lain karena saya memiliki keunikan diri yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perusahaan. Dengan keahlian yang saya miliki di bidang teknologi informasi, khususnya dalam coding dan multimedia yang telah saya kuasai selama magang di CV Daya Informatika Nusantara, saya siap memberikan solusi teknologi inovatif dan efisien untuk proyek-proyek perusahaan. Selain itu, pengalaman aktif dalam kepramukaan
sebagai PSDM dan Dewan Ambalan Pramuka juga membentuk kepemimpinan dan kemampuan kerja sama tim yang kuat. Hal ini akan memungkinkan saya untuk berkontribusi secara efektif dan mencapai tujuan strategis perusahaan dan menjadi pemimpin inspiratif. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar tetap relevan dalam industri. Saya percaya bahwa semangat kerja, kemauan untuk belajar, dan dedikasi dalam memberikan yang terbaik adalah kualitas yang akan menjadi aset berharga bagi perusahaan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Saya siap menghadapi tantangan dan bekerja sama dengan tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Dengan demikian, saya sangat yakin bahwa saya dapat membawa nilai tambah yang signifikan dan menjadi bagian dari pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan ini di masa depan. Jika kamu diterima bekerja di perusahaan ini, berapa gaji yang kamu harapkan? Sebagai mahasiswa semester 4 yang bekerja part-time, saya menyadari bahwa gaji yang diharapkan harus sesuai dengan pengalaman dan peran yang saya lakukan di perusahaan ini. Saya juga memahami bahwa sebagai seorang mahasiswa, gaji bukanlah salah satunya faktor yang menjadi pertimbangan utama, tetapi lebih pada kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan kerja yang mendukung. Dengan mempertimbangkan keahlian dan kontribusi yang dapat saya berikan, saya berharap gaji yang saya dapatkan sesuai dengan industri dan mampu mencukupi kebutuhan saya sebagai mahasiswa yang berusaha meraih prestasi akademik sekaligus mengembangkan karir di perusahaan ini.